Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masuk pada bab ketiga dari kitab Minhajul Muslim, pasal yang pertama tentang akhlak yang baik dan juga penjelasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bercerita tentang akhlak artinya kita bercerita tentang amalan yang sangat ringan bagi yang Allah ringankan, tetapi pahalanya sangat-sangat besar sekali. Karena akhlak itu adalah perkara yang paling banyak manusia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Dan itu berdasarkan hadis Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang aktsar ma yudkhilun nas al-jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Nabi SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan baiknya akhlak. Nabi SAW tidak mengkhususkan satu ibadah di sini. Rasul tidak katakan salat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan begitu seterusnya, tidak. Tapi ketika Nabi SAW ditanya perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Rasul menjawab bertakwa kepada Allah dan baik akhlak. Karena takwa itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan akhlak itu memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bahkan perkara yang paling banyak memberatkan timbangan kelak pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah akhlak. Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang paling bisa memberatkan timbangan seberat-beratnya pada hari kiamat kecuali husnul khuluq, orang yang berakhlak. Bahkan manusia yang paling dekat dengan Rasul pada hari kiamat, tempat duduknya adalah manusia-manusia yang berakhlak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah
ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya dari manusia yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku majlisnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Lihat di sini, akhlak ini perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, perkara yang paling bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat, dan perkara yang paling memungkinkan orang itu lebih dekat lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Bahkan akhlak itu bisa mengungguli ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innar rajul la yudrika bihusni khuluqihi darajata qa'imil laili wa sa'imin nahari. Sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan dengan baik akhlaknya itu derajat orang-orang yang qiyamul lail dan derajat orang-orang yang puasa di siang hari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu, ibadah itu ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang memiliki akhlak. Ibadah seseorang terkadang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut tidak punya akhlak. Makanya kita ingat hadis muflis, hadis kebangkrutan manusia pada hari kiamat. Ketika para sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflisu hadhil ummah? Tahukah kalian siapa yang paling bangkrut umat ini? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan polosnya mengatakan, al muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wala mata. Ya, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasul, ya orang-orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang dagangan, alias gulung tikar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bukan itu hakikat kebangkrutan manusia. Tapi hakikat kebangkrutan manusia dari umatku, kata Rasul, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu, satu sisi dia membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi sisi lain dia mencaci maki orang, menuduh orang, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang, dan begitu seterusnya. Maka kemudian orang ini akan dikisos. Kemudian nanti pada hari kiamat kebaikan-kebaikannya akan diambil orang-orang yang pernah dizaliminya. Dan kalau sudah tidak lagi tersisa dari kebaikannya, maka dia harus menanggung keburukan orang yang dizaliminya. Itulah orang bangkrut. Lihat dalam hadis ini, orang ini bukan tidak salat, salat. Orang ini bukan tidak puasa, puasa. Bahkan dia haji, sempurna rukun Islamnya. Tetapi ketika tidak ada akhlak pada kehidupannya, dia justru suka mencaci, suka memaki, suka menuduh, mengambil harta orang, memukul atau membunuh. Ini kan akhlak-akhlak buruk. Nanti pada hari kiamat, seluruh amal ibadahnya akan diserahkan kepada orang yang kita sakiti. Dari sini kita tahu bahwa ibadah itu sangat tergantung dengan akhlak. Ibadah itu sangat tergantung dengan akhlak.
Bahkan rukun Islam yang 5, apakah itu syahadatnya, apakah itu solatnya, apakah itu puasanya, apakah itu zakat dan hajinya, tidak lain dan bukan rukun Islam itu diperintahkan karena inti kandungannya juga kembali ke akhlak. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW. Banyak para sahabat Nabi itu sebelum mereka masuk Islam, mereka para peminum khamr. Mereka juga pembunuh. Mereka juga orang-orang yang keras. Tapi setelah kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka dinyatakan masuk Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang lembut dan berakhlak. Karena syahadat, 2 kalimat syahadat itu menjadikan orang berakhlak. Kemudian salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Lihat bagaimana di balik hikmah salat itu adalah mengajarkan akhlak supaya orang tidak berbuat keji ataupun tidak berbuat kemungkaran. Dan itu bagian daripada akhlak. Ataupun puasa. Nabi SAW sampai mengatakan idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un shaim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan pula berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau ada orang yang mencelanya atau mengajak bertengkar kepadanya, maka orang yang berpuasa diperintahkan oleh Rasul, falyakul inimru'un shaim. Afwan, saya lagi puasa, saya tidak akan melayani kamu. Lihat, puasa membentuk karakter, membentuk akhlak. Begitu juga haji. Kata Nabi SAW, man hajja fala yarfus wala yafsuk raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang haji, saat haji dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor ataupun tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali pulang dan dosa-dosanya sudah dihapuskan seperti anak yang baru dilahirkan, kata Nabi SAW. Menunjukkan bahwa haji itu melahirkan akhlak. Ataupun zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta-harta dari mereka sebagai zakat atau sedekah. Untuk apa coba? Untuk membersihkan mereka dan untuk mensucikan mereka. Artinya dibersihkan dari hartanya dan dibersihkan dari akhlak-akhlak, baik akhlak zahir ataupun batin. Kesimpulannya, baik itu syahadat, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu zakat, semua terkandung perintah akhlak. Makanya kemudian akhlak ini tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Makanya kenapa Nabi SAW memuji manusia yang memiliki akhlak itu dengan mengatakan afdalun nas, seafdal-afdal manusia. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kata Nabi SAW, afdalun nas kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah, fama mahmumul qalbi?
qala taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Kata Nabi SAW, seafdal manusia adalah setiap orang yang mereka menjaga hatinya dan lisannya senantiasa jujur dalam ucapannya. Sahabat bertanya, kalau jujur ucapan kami paham wahai Rasul, tetapi mahmumul qalbi, menjaga hati itu maksudnya gimana? Maka Rasul SAW mengatakan, menjaga hati itu artinya seseorang berusaha untuk bertakwa dan membersihkan jiwa-jiwanya dari setiap penyakit yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, dan tidak ada hasad di dalamnya. Subhanallah. Rasul mengatakan seutama-utama manusia. Dan Rasul tidak mengatakan seutama-utama manusia adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang zakat, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan seutama-utama manusia adalah orang yang berakhlak. Subhanallah, akhlak ini sangat tinggi sekali nilainya. Makanya wajar kalau Nabi SAW adalah manusia yang paling berakhlak dari seluruh manusia satu jagat raya ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah akhlak sendiri adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan iman seseorang. Jadi akhlak itu bisa menyempurnakan iman seseorang. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya. Lihat bagaimana keimanan juga ditentukan dengan akhlak. Artinya akhlak ini bukan perkara biasa. Karena banyak faedah-faedah yang akan didapat dari lahirnya berbagai macam keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang betul-betul berusaha untuk menjadi manusia yang berakhlak. Bayangkan Bu, sampai-sampai akhlak itu bisa menambah umur. Kata Nabi SAW, husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammiranid diyari wa yazidani fil a'mari. Kata Rasul, baiknya akhlak dan baiknya bertetangga, keduanya bisa memperbaiki kondisi rumah dan bisa menambah umur seseorang. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan seperti itu. Bahkan akhlak sendiri memang tidak bisa seseorang itu menjadi baik kecuali seseorang itu berakhlak. Kata Rasul, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lihat bagaimana barometer orang dianggap baik. Itu karena kebaikan akhlak. Makanya lihat di masyarakat kan Bu ya. Umpamanya ibu punya dua tetangga tuh. Tetangga sebelah ahli ibadah, salatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin. Tetapi jarang senyum. Kemudian kalau ngomong itu nyelekit, ini tuh Bu ya. Kemudian buang sampah sembarangan. Tapi ibadahnya rajin Bu. Yang satu pula lah ibadahnya tidak rajin, salat pun tidak, apalagi puasa, apalagi baca Quran. Pokoknya betul-betul tidak beribadah, tapi orangnya baik Bu. Kalau ketemu kita senyum, kalau kita pinjam uang langsung dikasih, kemudian bersih orangnya, kemudian orangnya santun,
kemudian orang yang tidak pernah menyakiti, lisannya luar biasa, suka memuji dan begitu seterusnya. Terkadang bagi kita, Bu, kadang-kadang kita tidak memilih ibadah orang kan, Bu. Tetapi terkadang kita cenderung suka kepada tetangga yang baik, walaupun dia bukan ahli ibadah. Bahkan kita benci itu tetangga yang tidak baik walaupun dia ahli ibadah. Kenapa demikian, Bu? Karena ibadah itu manfaatnya hanya diri sendiri. Kalau kita punya tetangga tukang sholat, ahli sholat, ya memang sholatnya untuk dia saja. Kalau dia ahli puasa, ya puasanya untuk dia saja. Kalau dia kemudian baca Quran, ya untuk dia saja pahalanya. Kan ibu nggak dapat kan itu. Tetapi kalau akhlak itu semua dapat. Karena akhlak itu manfaatnya bukan ke pribadi kita saja, tapi akhlak itu juga manfaatnya untuk orang lain. Ya, makanya kenapa terkadang baiknya seseorang itu ditentukan dengan akhlak. Kata Nabi SAW, inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan pasti manusia akan menyukainya, Bu. Orang kalau punya akhlak itu kita sendiri suka, orang lain suka, dan kita dapat pahala banyak. Tapi orang yang tidak berakhlak terkadang kita sendiri tidak suka, apalagi orang, kemudian dapat dosa pula. Contohnya ibu kalau ngomong dengan ucapan-ucapan santun, pokoknya kalau ngomong itu Masya Allah tertata, takut nyinggung orang, suka muji-muji orang, tidak pernah menonjolkan pribadinya. Orang lain suka, Bu, suka dengan kita. Bahkan orang lain itu nyaman dengan kita, mau ketemu dengan kita, bahkan sebagian mereka pengen terus berkawan dengan kita kan gitu. Dan kita pun merasa plong karena tidak ada manusia yang disakiti oleh kita. Tapi kalau ibu ini lisannya umpamanya jahat gitu ya, sedikit-sedikit keluar kata-kata binatang. Kan ada orang itu yang tidak bisa meninggalkan kata-kata binatang, Bu. Saya pun heran ya, kok ada orang itu sedikit-sedikit itu maaf, kadang bilang babi, kadang bilang anjing, kadang bilang, pokoknya nggak pernah lisannya itu nggak bisa menghilangkan kalimat itu. Apapun ceritanya, sering keluar kalimat itu kan. Padahal kalimat itu akan dihisab loh, akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Karena di sisi kanan kiri kita itu ada raqib atid masalahnya. Orang ini nggak sadar kalau dia dicatat ucapannya tuh. Lah orang-orang yang terkadang tidak punya akhlak, kasar dalam ucapan, Bu, kadang-kadang menyesal. Orang yang mengucapkannya saja kadang-kadang menyesal. Kenapa aku tadi ngomong begini? Kenapa aku ngomong begitu? Yang dengar sakit hati pula kan gitu. Aduh, kenapa lah saya ketemu dengan si Anu gitu. Tadi hati saya enak-enak saja, sekarang makan pun susah katanya. Kepikiran tuh omongan orang itu. Sudah kemudian kita sendiri yang ngomong gak enak, orang yang mendengarkan tersakiti, dapat pula dosa. Itulah dampak daripada akhlak. Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul dengan tegas, inna min khiyarikum ahasinukum atau ahsanukum akhlaqo. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seagung-agungnya al-qurubat, perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu salah satunya adalah dengan akhlak. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirati wa syarafal manazili wa innahu la dhaiful ibadah. Sesungguhnya seorang hamba pasti akan mencapai derajat yang agung di akhirat dan kedudukan yang mulia dengan akhlak yang baik, meskipun hamba itu lemah dalam ibadah. Perhatikan ya, meskipun lemah ibadahnya tapi akhlaknya bagus, Bu. Makanya saya heran ya, ada orang itu dari segi ibadah ya kurang gitu ya, dari segi akhlak pula dia jahat. Tidak ada yang diunggulkan.
Kalau ibadahnya bagus itu kemudian akhlaknya tidak bagus, masih mendingan lah kan, itu bahasa kitanya. Masih ada lah yang dibanggakan. Atau akhlaknya baik, ya, kemudian ibadahnya pula rajin, oh dua-duanya dia dapat gitu. Minimalnya kalau ibadah sudah kurang, mungkin dia hanya membatasi dengan yang wajib-wajib saja. Tapi yang sunnah-sunnah mungkin jarang, puasa sunnah jarang, sedekah enggak, sholat sunnah apalagi. Tapi dia jaga 5 waktunya gitu ya, yang wajib-wajibnya. Kalau memang kita kurang dari segi ibadah, tonjolkan dari segi akhlak. Karena ada seseorang hamba itu dengan baik akhlaknya akan mencapai derajat yang agung. Kemudian kata Rasul, pada hari kiamat dan kedudukan yang mulia di akhirat. Meskipun hamba itu lemah ibadahnya, kan itu ya. Jadi adalah sisi yang ditonjolkan dari segi akhlak kita ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan banyak dalil tentang seputar akhlak. Seperti beliau membawakan ayat Al-Quran surah Al-Qalam, di mana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung wahai Muhammad. Ya, Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul saja sudah menonjol akhlaknya. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW itu menyebut Nabi SAW sebagai Sadiqul Amin. Orangnya sadik, kalau ngomong itu santun dan benar. Kemudian amin, orangnya terpercaya, tidak pernah mengkhianat dan tidak berkhianat. Dan itu sejak kecil, bukan setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul saja, tidak. Sejak kecil Nabi SAW akhlaknya baik. Bagaimana dia ingin membantu pamannya karena sudah banyak memberikan kebaikan kepadanya. Jazaul ihsan ilal ihsan, mengajarkan balasan orang baik itu adalah kebaikan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW sejak kecil, dia sudah menjadi penggembala kambing untuk membantu ekonomi pamannya. Kemudian ketika dia dititipi oleh teman-teman sejawatnya, kambing-kambing gembalaannya, sementara ada acara entah walimah entah acara, kawan-kawannya terkadang menitipkan kambing kepada Rasul yang jumlahnya bukan 10-20, mungkin ratusan kambing, tapi tidak ada satupun kambing yang hilang. Bahkan kambingnya gemuk-gemuk dirawat Nabi SAW, amanah. Bahkan sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul pun beliau sangat amanah, di mana barang-barang orang Quraisy itu kalau mereka safar dititipkan kepada Nabi SAW, tidak ada yang hilang, tidak pernah digunakan, bahkan dirawat. Tidak seperti kita dititipi barang itu, maaf ya, saya titip motor, motornya dipakai sama ibu seharian tuh, dah rusak dikembalikan. Lah gimana ini kan? Barang titipan terus dijaga gitu ya. Dan balasannya nanti di akhirat, bukan balasannya di dunia dengan mengatakan enak saja nih titip motor sama saya, ya saya pakailah Ustaz, kan itu. Enggak begitu. Kita ini kalau memang ingin dapat pahala besar, rawat. Kecuali kalau kita memang izin sama yang nitip, boleh enggak saya pakai motormu selama dititip di saya, dan saya janji nanti kalau rusak saya perbaiki, kan enak gitu Bu ya. Tapi kalau enggak ada omongan kayak gitu, ya taruh aja lah, kita jaga di rumah kita, itu titipan orang. Kalau nanti datang orangnya kita kembalikan. Terus saya dapat apa? Dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran. Dan itu disaksikan baik lawan ataupun kawan. Sak benci-bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul, sekelas Abu Jahal, apalagi apabila ditanya soal Nabi SAW, dia mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat dari lisannya keluar kedustaan. Bahkan Abi Sufyan sebelum masuk Islam, yang merupakan pemimpin Quraisy juga, ketika ditanya oleh Raja Herakli soal kenabian Rasul SAW, kemudian ditanya soal apakah orang yang ngaku nabi di Mekah itu kalau ngomong dia bagaimana, dia mengatakan aku tidak melihat kedustaan pada raut wajahnya, katanya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul
Memang di atas akhlak yang luar biasa. Itu sebelum diangkat jadi nabi itu. Apalagi setelah diangkat jadi nabi, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya soal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Setiap perintah kebaikan dalam Al-Quran sudah dilaksanakan Nabi. Itulah Nabi SAW Al-Quran yang berjalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Adapun Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan juga di dalam surah Fussilat ayat 34, wadfa billati hiya ahsan fa idza kana alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kalaupun kita harus menolak kejahatan dengan kejahatan, maka balaslah kejahatan itu dengan kejahatan yang semisal saja, Bu. Seperti ibu dicela, kemudian ibu tak terima, boleh enggak Ustaz menjawab celaan dengan celaan? Boleh, tetapi dengan celaan yang sama. Pamannya ibu dikata-katai yang tidak baik. Oh, orang itu otaknya kayak otak binatang apa gitu ya. Itu otak semut tuh katanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mencela seperti itu kata Bu, maka ibu boleh mencela balik, otak dia yang semut. Gitu Bu ya. Sudah sampai di situ saja. Kalau dia mengatakan otak ibu otak semut, maka ibu katakan dia juga otaknya semut. Titik sampai di sini. Jangan ibu tambah. Itu bukan semut saja, buaya-buaya ada tuh. Ini ibu nambah namanya ya. Jadi jangan ditambah. Kalau mau membalas kejahatan itu cukup dengan kejahatan yang sama. Tapi kalau seandainya ibu balas dengan kebaikan, maka Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang-orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Maknanya jangan ditampakkan permusuhan kita dengan orang itu. Kalau ada orang benci sama kita, kalau memang kita tidak bisa untuk membalas menasihatinya, karena dia sangat memusuhi kita gitu ya. Minimalnya jangan pula tampakkan ketidaksukaan kita dengan dia. Kita tahu dia benci kita, dia memusuhi kita, dan dia suka mencela kita di balik kita, di belakang kita, dan begitu seterusnya. Tapi upayakan Bu, jangan tampakkan itu kepada orang, seolah-olah kita tidak ada masalah dengan dia, padahal masalahnya besar gitu ya. Nah, itulah akhlak, berusaha menutupi diri kita. Jangan sampai kemudian sesuatu hal yang kita tidak suka itu ditampakkan kepada orang lain. Setiap tidak suka ditampakkan, justru tidak berakhlak itu yang seperti itu. Bu, Nabi itu masalah dia jauh lebih berat dibandingkan kita. Nabi itu dia harus menghadapi musuh-musuhnya, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya, dia harus berdakwah kepada umumnya manusia. Banyak persoalan manusia datang kepada Rasul minta diselesaikan. Masalah Rasul itu jauh lebih banyak dibandingkan kita, Bu. Tapi lihat bagaimana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW tidak pernah lepas daripada senyum. Rasul itu tidak lepas daripada senyum. Bahkan Rasul sangat menganjurkan senyum dan mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah, Bu. Ya. Bayangkan Rasul itu banyak masalah, Bu. Masalahnya bertubi-tubi Nabi itu. Ya diejek sama musuh-musuhnya, difitnah sama musuh-musuhnya, dibuli sama musuh-musuhnya, dibuatkan makar sama musuh-musuhnya. Belum lagi dia harus menghadapi para sahabat.
mendamaikan perselisihan para sahabat, belum lagi harus berjihad, berperang dan begitu seterusnya. Masalah Nabi itu menumpuk. Masalah kita ini enggak seberapa dengan masalah Nabi. Tapi lihat Rasul mencontohkan kepada kita, seberat apapun masalah, Nabi SAW senantiasa tersenyum. Itu menunjukkan apa, Bu? Akhlak. Kita mah enggak kan itu. Baru enggak suka dengan tetangga saja, Bu. Hilang senyumnya. Hilang, ya. Bahkan terkadang ada orang itu subhanallah, cantik mukanya, tetapi ketika tidak senyum, Bu, kita nengoknya kayak setan, Bu. Ya. Karena kalau orang sudah benci itu, Bu, sama orang kalau sudah benci sama orang, Bu, maka mata kita itu akan memandang yang buruk dari dia dan tidak pernah memandang yang baik dari dia, Bu. Sama dengan ibu kalau sudah cinta dengan seseorang, tidak akan dipandang keburukannya, yang ada kebaikannya, bahkan akan dibela walaupun dia melakukan keburukan. Kan gitu, Bu, ya. Tetapi minimalnya walaupun kita ini bermusuhan dengan orang, tapi kita tetap senyum, ya kan, santun kan gitu. Ya, minimalnya janganlah kayak setan muka kita, bukan? Ya, dianggapnya memang si anu itu baik itu, padahal saya sudah musuhi dia, saya sudah jelek-jelekin dia, tapi dia itu masya Allah kok senyum, kadang-kadang ada masalah katanya kan. Nah, inilah akhlak, Bu. Kadang-kadang akhlak itu sama lawan saja dipuji jadinya kan. Tapi kalau tidak ada akhlak, makin diperkuat. Ya memang itu jahat, tengok aja mukanya tuh katanya. Senyum pun tidak katanya. Ini kan masalah, Bu, ya. Jadi di sini bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akhlak yang mulia. Kemudian juga mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan sebumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang ataupun sempit. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sorga itu yang luasnya selangit dan sebumi, kemudian Allah mengatakan sorga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Lah, ciri yang menonjol dari orang yang bertakwa yang akan mendapatkan sorga seluas bumi dan langit itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Pertama, orang-orang yang membiasakan sedekah walaupun dia senang ataupun susah, baik ketika lapang ataupun sempit, dia tetap sedekah. Dia tidak menunggu lapang saja, sempit pun dia berusaha untuk sedekah walaupun tak banyak. Kemudian yang kedua, bisa menyembunyikan amarahnya. Ini yang susah nih. Kadang-kadang kita ini kalau lagi marah itu, kalau bisa itu semua isi hati itu keluar semua lewat mulut tuh. Kalau bisa itu semua keluar sausus-ususnya kan, Bu, ya. Dikeluarkan semuanya. Ya. Iyalah Ustaz, kalau saya tutup-tutup nanti jadi penyakit, nanti sakit hati, nanti banyak. Enggak begitu juga kan gitu ya. Justru kalau kita tidak memuntahkan semua yang kita tidak suka, kemudian kita bersabar, inilah bagian daripada al-kadhiminal ghaidh. Menahan amarah dan hawa nafsu, dan ini bagian jihad melawan hawa nafsu. Dan ini pahalanya besar. Ya, ini enggak, ya kadang-kadang, ya tadi saya contohkan tadi, kadang-kadang kalau lagi marah itu, kalau dia orang-orang awam ya, insyaallah mudah-mudahan di sini tidak kan. Saya sering dengar itu tetangga-tetangga tuh. Kadang-kadang kalau ngomong tuh binatang tuh keluar semua, Bu. Saya heran juga gitu. Ada tetangga itu kalau ngomong itu sedikit-sedikit binatang aja keluar. Cuman 2 tuh, Bu, yang jadi sasaran tuh. Kalau enggak anjing, babi, Bu. Itu. Enggak pernah saya dengar buaya, badak gitu ya. Cuman 2 itu saja. Saya tak paham juga kenapa.
Itu kalau seandainya anjing babi berakal, Bu, oh diadukan tuh. Aku tak ikut-ikut kok, aku dibawa-bawa katanya kan itu. Ini kan masalah nih. Padahal ingat bahwa ini saya nasihatkan kepada orang yang tidak bisa meninggalkan bahasa-bahasa binatang nih. Ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam berat, Bu, ancamannya. Orang yang suka melaknat itu, membawa-bawa nama binatang sama orang itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Lihat konsekuensinya. Para pelaknat, para pencela itu, mereka pada hari kiamat tidak akan menjadi saksi dan tidak akan dapat syafaat. Mereka tidak akan jadi saksi dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Subhanallah. Salah satu yang menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat itu syafaat, Bu. Syafaat, baik syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang soleh, syafaatnya anak, syafaatnya orang tua, syafaatnya orang-orang yang ahli perang, para syuhada gitu ya. Ini orang-orang yang suka mencela ini, mereka tidak akan dapat syafaat, kan ngeri, Bu. Ya, makanya saya nasihatkan kalau yang belum bisa meninggalkan kalimat-kalimat binatang itu kurangilah. Ya, kurangi. Ya, kalau bisa sih dikurangi, bukan berarti diganti. Ya, diganti sama aja, kan gitu ya. Kan saya sudah ganti yang lebih halus, Ustaz. Biasa saya bilang anjing, sekarang saya bilang curut katanya. Lah sama aja kan gitu, itu binatang juga. Ya. Sebaiknya jangan, nggak usah ganti-ganti, hilangkan, dihilangkan. Karena itu celaan-celaan yang luar biasa. Takutnya sudah menjadi latah tuh, Bu. Itu yang jadi masalah. Kalau sudah menjadi latah ucapan seperti itu, nanti akan dibawa kepada pikun dia. Kalau Allah takdirkan dia pikun. Coba bayangkan, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat binatang ketika warasnya, ketika dia pikun, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya kadang belum pikun, Bu. Kadang-kadang terperanjat, kaget mungkin bahasa kitanya ya. Itu yang keluar bahasa itu juga tuh. Padahal hanya kaget saja. Apalagi kalau sudah pikun kan gitu ya. Ya Allah, ini enggak kita bayangkan gitu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu masuk ke dalam kepikunan dia. Oleh karena itulah maka Nabi SAW sampai keras sih mengatakan la'anun ya la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia. Subhanallah. Lalu akhlak seperti apa, Bu? Akhlak seperti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya sifat-sifat orang berakhlak itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau orang itu dikatakan berakhlak, itu apa kriterianya? Para ulama mengatakan bahwa sifat-sifat akhlak yang baik itu, satu, an yakunal insan kathirul haya. An yakunal insanu kathiral haya'i qalilal adha. Hendaklah manusia itu diperbanyak perasaan malunya dan disedikitkan untuk membuat sakit orang lain atau mengganggu orang lain atau menghina orang lain dan begitu seterusnya. Disedikitkan, berusaha dikurangi. Ya. Dan rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, Bu. Malu untuk berghibah, akhirnya tak ghibah. Malu untuk berdusta, akhirnya tak dusta. Malu untuk mencela, akhirnya tak mencela. Malu untuk maksiat, akhirnya tidak maksiat. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Kemudian disedikitkan al-adha.
Jangan sampai kemudian mengganggu orang. Kalau tidak bisa meninggalkan secara keseluruhan, ya dikurangi sampai betul-betul kita menjadi orang yang tidak pernah menyakiti orang. Kemudian yang kedua, kathirus salahi, sadukul lisani, qalilul kalami. Yang kedua, banyak memperbaiki diri. Introspeksi apa yang kurang, apa yang salah ya dari diri kita ini. Kemudian lisannya berusaha setiap hari dilatih untuk santun. Memang melatih lisan itu yang terbiasa kasar itu memang agak sulit ya. Tetapi harus dilatih. Dibuang itu bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa itu kalau bisa dibuang. Ya mulailah dia lembut kan itu ya. Nanti bisa kok, perangai itu bisa dirubah. Karena asal manusia itu tidak kasar ya. Asal manusia kan lembut bu. Lihat bayi itu kan lembut, lucu, itu asal manusia. Udah gede, wih, kita pun serem nengoknya gitu ya. Kemudian sedikit bicara, karena kalau sudah banyak bicara itu biasanya banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya ya kemana lagi, ya neraka tempatnya kan itu. Kalaupun harus banyak bicara, maka ucapkan kalimat-kalimat santun, kalimat-kalimat yang baik. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, nasihat-nasihat gitu ya. Kalaupun harus banyak ngomong, kayak Ustadz gini kan, perasaan dari awal sampai akhir, saya aja yang banyak ngomong di sini bu, ya kan? Ya tapi yang kita sampaikan itu kan nasihat-nasihat gitu ya, ayat-ayat, nggak masalah kalau harus banyak ngomong. Tapi kalau tidak menyampaikan Quran, tidak menyampaikan sunnah, tidak menyampaikan nasihat, yang ada cacian makian, buat apa kan itu? Lebih baik faliyakul khairan auliyasmut. Katakan yang santun kalau tidak bisa diam. Kemudian juga di antara sifat akhlak yang baik itu kathirul amali, qaliluz zalali, qalilul fuduli. Banyak melakukan amal soleh. Kemudian sedikitkan seseorang itu tergelincir, dan juga sedikitkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam setiap masalah. Ya makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Minum juga sama, tidur juga sama, ngomong juga sama, bergaul juga sama. Karena sesuatu yang sifatnya melampaui batas itu tidak bagus. Apapun. Ibadah pun sama, kalau melampaui batas kan jatuh ke bid'ah, bu, nggak boleh. Ya. Maka begitu juga, itu bagian daripada akhlak itu, kurangi hal-hal yang mubah, seperti umpamanya ibu ingin bosanlah di rumah gitu kan, kan lama-lama kan ada waktu-waktunya ibu bosan gitu ya, sama pasangan atau sama anak-anak kan, ibu ingin refreshing bahasa saya itu, akhirnya datanglah ke rumah tetangga ngobrol-ngobrol, setelah izin sama suami, tengok anak-anak sudah pada sekolah gitu ya, daripada luntang-lantung di rumah, ke tetangga lah cari hiburan gitu ya, tidak ada masalah bu. Tapi kalau sudah melampau, ibu ke tetangga jam 1 siang datang kan itu, jam 1 malam pulang bu. Wah ini kan melampau, ini ngapain ibu di tetangga tuh? Suami nyari-nyari kan itu, handphone pula dimatikan sengaja. Ya. Jadi sesuatu yang melampau itu tak bagus. Ya. Kemudian juga barron wasulan wakuran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafiqan gitu ya. Di antara ciri akhlak adalah barron, berbuat baik kepada orang tua, wasulan, suka silaturahim dengan keluarga, wakuran, senantiasa tenang, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah perkara, syakuran, senantiasa lisannya bersyukur, alhamdulillah, saburan, sabar kalau ditimpa musibah, radiyan, redha dengan pemberian Allah alias qanaah ya. Kemudian haliman, lembut. Kemudian rafiqan juga sama, lembut, afifan, menjaga kehormatan, syafiqan, penyayang. Maka itu bagian daripada akhlak juga. Kemudian juga sifat akhlak yang baik, la la'anan, tidak suka mencaci, berlaknat ya. Wala syababan, tidak suka menghina, mencela. Wala namaman, tidak suka mengadu domba. Wala mugtaban, tidak suka menggibah. Wala ajulan, tidak tergesa-gesa. Wala quhudan, tidak
dengki dalam hatinya, wala bakhilan, tidak kikir, tidak bakhil, wala hasudan, dan tidak hasad. Nah, ini juga bagian daripada baiknya akhlak. Tidak suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka mengadu domba, tidak suka menggibah, tidak suka tergesa-gesa, tidak suka dengki, tidak suka bakhil, dan tidak suka hasad. Nah, ini bagian daripada sifat akhlak yang baik. Termasuk juga basyasan hasyasyan, senantiasa sumringah, senyum, menyenangkan wajahnya. Yuhibbu fillah, dia mencintai karena Allah, wa yardha fillah, dia redha karena Allah, wa yaghdha fillah, kalaupun harus emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara sifat-sifat pokok orang itu dikatakan berakhlak, Bu, ya, secara global. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Saya ini ya ingin sih meninggalkan apa yang tadi dinasihatkan. Pamannya dulunya suka kasar, akhirnya jadi lembut gitu ya. Yang dulunya ngomongnya tidak tertata, sekarang mulai ditata gitu. Yang dulunya suka dendam, dengki, hasad, gimana caranya ya supaya hilanglah akhlak-akhlak buruk itu, macam mana caranya? Maka ulama membahas yang disebut dengan wasail litahsili husnil khuluqi. Apa saja wasilah-wasilah supaya kita mendapatkan akhlak yang baik itu, seperti apa wasilahnya ya. Yang pertama, Bu, doa. Itu penting, karena doa itu yang bisa merubah kehidupan kita. Ad-doa dengan apa? Bi husnil khuluqi, supaya Allah memperbaiki akhlak kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa apabila kita menggunakan pakaian apa? Kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, kan itu. Sebagaimana engkau memperbaiki bentuk badanku, maka perbaiki juga akhlakku. Jadi minta bukan hanya bentuk badan saja, tapi yang lebih daripada itu ada akhlak batin yang jauh lebih baik. Libasut taqwa namanya. Kan ada pakaian itu ada dua, Bu. Ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Bukan pakaian dalam itu yang dipahami, enggak. Maksudnya kalau pakaian luar itu berkaitan dengan fisik ibu berdandan, pakai celana yang bermerek, pakai baju yang bermerek, pakai tas yang bermerek. Belum lagi kemudian kosmetiknya dan macam-macamnya lah, alat-alat dandannya itu yang mahal-mahal. Bukan hanya sekedar itu, Bu, memperbaiki badan itu. Atau kalau punya uang datang ke rumah sakit, dioperasi, suntik sana, suntik sini, biar kencang tidak miring, kan itu ya. Tapi yang lebih daripada itu, libasut taqwa, kata Allah. Pakaian takwa yang lebih baik. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bukan hanya Allah memperbaiki badan kita saja, supaya tidak sakit, supaya tidak cepat tua gitu ya. Maka minta kepada Allah juga supaya diperbaiki akhlaknya. Ini yang pertama, doa. Yang kedua, tafakkur fi thawabi husnil khuluqi. Cobalah sebelum kita ini mengeluarkan kata-kata kotor ataupun hendak menyakiti orang dengan akhlak buruk kita atau apalah namanya, ingat bahwa dalam melaksanakan akhlak yang baik itu ada pahala besar. Dan tidak tanggung-tanggung pahala orang yang berakhlak itu. Ingat bahwa yang berakhlak itu adalah seafdol-afdolnya manusia. Bahwa orang yang berakhlak itu adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan ke surga. Bahwa orang yang berakhlak itu sesuatu yang paling memberatkan timbangan dia. Bahwa yang berakhlak itu sesuatu yang paling mendekatkan dia dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Bahwa sebaik-baik manusia ditentukan dengan akhlaknya. Ingat tuh keutamaan-keutamaan itu, sehingga tidak jadi ya mau mencela akhirnya memuji, kayak gitu, Bu ya. Memandang yang haram akhirnya yang halal, dan begitu seterusnya. Tafakur, coba berfikir kepada pahala besar yang akan diraih daripada orang yang berakhlak itu. Kemudian yang ketiga, qabulun nasihati minal ghairi mahmakana, mudah menerima nasihat. Orang kalau mudah menerima nasihat, Bu, itu mudah berubah tuh. Karena ada orang kalau dinasihati malah nasihati balik, Bu. Ya, bahasa Jawanya itu kalau ibu ngandani itu malah dikandani, Bu. Ya. Kalau nasihati balik gitu ya. Bukannya diterima, jazakillah khairan, kamu sudah menasihati saya, kalau bukan kamu siapa lagi, dan begitu. Enggak, ya. Malah kemudian macam-macam perangainya. Kurang ajar, kayak dia aja yang baik katanya.
Gitu Bu, terima kasih siapapun dia. Ya. Kemudian juga yang keempat, al-istima wal intifa bi kalamil a'da wal khusum. Ambil, dengarkan, ambil manfaatnya walaupun yang mengucapkan musuh kita Bu. Jangan sampai kemudian kebencian kita kepada sebuah kaum tidak berlaku adil kepada kaum tadi Bu. Kalau yang baik kita dengarkan, kalau yang baik kita ambil. Ya, karena memang tabiat manusia itu kalau benci dengan orang biasanya tidak akan dilihat kebaikannya, yang ada buruk aja di mata dia. Tetapi kalau ingin kita ini menjadi baik dan berakhlak, ya dengerin saja. Kalau memang musuh kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik, kita tiru, kita ambil, kita manfaatnya. Ya. Kemudian juga yang nomor 5, musahabatu ahlil fadli wal muru'ah. Kalau akhlak ingin baik Bu, jangan berkawan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Ibu ini susah meninggalkan ghibah, temannya pula ahli ghibah. Ya klop lah kan begitu. Ibu ini ahli ya tadi. Mungkin bukan ibu lah, contohnya yang lain aja. Ya. Mungkin ada orang-orang yang belum bisa meninggalkan kalimat-kalimat tadi, binatang-binatang. Kawannya lebih parah lagi. Kalau dia paling 2 binatang aja, dia pula 10 binatang Ustaz. Ini kan klop namanya ya. Sekalian aja dua-duanya masukkan ke kebun binatang. Jadi kalau ingin baik, berkawan dengan orang baik. Siapapun yang berkawan dengan orang baik 40 hari saja Bu, sudah mempengaruhi dia Bu. Sebagaimana orang itu berkawan dengan orang jahat 40 hari saja sudah bisa jadi jahat dia. Ya, makanya kalau ingin akhlaknya baik, berkawan dengan pemilik akhlak yang baik. Kemudian juga mujanabatus sufaha wal battalin. Kalau bisa jauhi orang-orang yang safi. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil dan tidak berakhlak. Karena biasanya orang-orang yang tidak berakhlak itu disebabkan karena kebodohan, karena kejahilan. Tinggalkan. Ya jangan dekat-dekat orang-orang kayak gitu itu. Kemudian yang nomor 7, an-nadharu fi siyari Rasul. Lihat sejarah Nabi. Macam mana Nabi disakiti, macam mana menghadapinya. Macam mana Nabi difitnah, macam mana Nabi menghadapinya. Bagaimana Nabi dighibah, bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana Nabi SAW mulai dari sebelum diangkat jadi Nabi, setelah diangkat jadi Nabi, bahkan ketika dia berdakwah, macam mana dakwahnya. Jadi lihat sejarah Nabi, supaya kita bisa mencontohnya. Ya. Kemudian juga yang nomor 8, tamrin an-nafsi ala fi'lil akhlaqil hasanati bitatbiqil amali. Membiasakan bahwa akhlak itu bukan hanya sekedar teori, tapi kalau bisa juga dilaksanakan dalam segi perbuatan. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, at-ta'ammul. At-ta'ammul wa ta'arruf ala ma tahmiluhu nafsu min akhlaqis sayyiati wa adatil qabihati. Renungkan orang-orang atau akibat-akibat ketika orang itu berakhlak dengan akhlak yang bagus kan. Makanya sering saya ulang-ulang Bu, madrasah yang paling manfaat itu, yang sangat berharga bagi kehidupan kita, yang boleh jadi melebihi orang yang sekolah dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2 sampai doktor. Ya. Jadi madrasah kehidupan di sekitar kita kadang-kadang itu yang sangat bermanfaat untuk kita. Umpamanya ada kejadian nih, ada seseorang dibunuh. Kemudian kita tanya, kenapa dia dibunuh? Oh, gara-gara dia menghina. Jadi orang yang membunuhnya itu tersakiti hatinya. Mungkin dia mencaci maki, nggak terima, akhirnya ditusuk, matilah dia. Oh, berarti memang kita harus menjaga lisan. Kalau tidak nanti kita kena pula kayak dia. Padahal dia ngomong itu sepele saja. Boleh jadi mungkin tadi mengatakan si fulan anjing atau babi atau apa, akhirnya kemudian orang itu emosi, ambil pisau ditusuk, mati akhirnya. Ya. Kan banyak Bu, saya lihat di berita-berita itu orang membunuh itu Bu, itu gara-gara masalah sepele. Hanya gara-gara tersinggung. Ya. Tersinggung dia. Dari ucapannya yang kasar, tersinggung, akhirnya dibantai itu. Ini kan ataupun dari perbuatan-perbuatan buruk dia tidak menghargai dan begitu seterusnya, akhirnya kemudian dibunuhnya. Itu kan jadi pelajaran tuh. Kalau kita pandai mengambil pelajaran, kenapa si fulan dipukul, kenapa si fulan dibunuh, kenapa si fulan dibuli, kenapa ini? Oh, ternyata karena akhlaknya nggak bagus. Akhirnya kita tidak ikut seperti dia. Nah, itu maksudnya.
at-ta'ammul wa ta'aruf ala ma tahmiluhu an-nafsu min akhlaqis sayyiati wa adatil qabihah ini. Kemudian juga yang terakhir mujahadatun nafsi wastifraghul was'i ala tarkil akhlaqis sayyiati. Harus berusaha berjihad meninggalkan akhlak itu, karena meninggalkan kebiasaan buruk itu memang berat. Kenapa berat? Karena ibu punya musuh dua. Satu setan yang senantiasa memberikan was-was, dua hawa nafsu. Ya. Jadi kalau ingin meninggalkan itu, ibu harus melawan dua perkara ini. Pertama lawan setan, yang kedua lawan hawa nafsu. Makanya kenapa Rasul mengatakan, Allah mengatakan dalam Quran, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, ini di antara ulasan-ulasan. Adapun dalil yang disebutkan mu'alif tadi sebagian sudah saya bacakan juga dalam muqaddimah, ibu bisa baca sendiri. Tapi yang jelas saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin, kata Rasul, dengan rumah di pinggir sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Dan aku jamin orang itu akan dibangunkan rumah di pertengahan sorga kalau dia meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan aku jamin, kata Rasul, Allah akan membangunkan rumah yang paling tinggi di sorga bagi yang baik akhlaknya. Subhanallah. Allah akan bangunkan rumah di sorga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi yang baik akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab.